Shalom adik-adik, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita terlebih dahulu kita berdoa, semua lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Nama Tuhan selalu pelihara kami, jaga kami, lindungi kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dengan rasa syukur kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kau pimpin ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami serahkan semua ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu bersuka cita dalam Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan senyum dan gembira karena Tuhan ada berserta dengan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua. Dalam hidup kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus. Mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mengingat kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat, di rumah di mana adik-adik berada. Kita naikkan pujian ini, Ku menyembah-Mu.
ucapan Tuhan bahwa Tuhan ada di tempat kita di mana kita berada saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karya-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Yesus yang hidup, Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa yang surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan melalui hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami Bapa mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu akan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya adik-adik, apa kabar semuanya? Semuanya luar biasa ya tentunya ya. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita satukan hati, kita berdoa dulu ya semuanya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Karena Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh berkesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami boleh tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan tentang seorang
pribadi, seorang yang kasihnya sangat luar biasa, seorang yang hebat, yang keren, yang mau memberikan kesembuhan, memberikan apa yang diminta oleh orang yang benar-benar memerlukan kepadanya. Adik-adik tahu nggak siapa kira-kira dia itu? Ya benar, dia adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu pada suatu hari ketika Yesus ada di sebuah kota, di kota itu ada seorang yang sakitnya sakit kusta. Adik-adik, sakit kusta itu adalah sakit yang membuat orang yang sakit kusta ini dijauhi oleh orang. Pokoknya kalau orang yang sedang sakit kusta ini dia nggak boleh dekat-dekat sama orang lain. Dia harus menyingkir dari kerumunan-kerumunan, dari orang-orang di sekitar. Pokoknya dia nggak boleh dekat-dekat karena dia dianggap kalau bahasanya tuh jijik gitu ya, najis. Pokoknya nggak boleh dekat-dekat deh, lu nggak boleh dekat-dekat sama gua, nanti ketular gitu. Dan penyakit kusta ini tuh bisa parah. Dan saat di zamannya Tuhan Yesus tuh obatnya belum ada gitu ya. Jadi pada saat si orang kusta ini mendengar ada Tuhan Yesus di sana, ada di kota, di tempat di mana dia ada, terus dia berpikir, wah dia kan Tuhan Yesus yang bisa nyembuhin orang gitu ya. Lalu dia langsung datang kepada Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus pasti mau nolong dia gitu. Akhirnya dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan saya katanya. Dan tahu nggak yang luar biasanya adik-adik, Tuhan tuh nggak nolak. Tuhan Yesus tuh nggak bilang, oh enggak saya nggak mau nolong kamu katanya. Tapi apa yang Tuhan mau? Ya aku mau katanya, aku mau menolong kamu. Dan kamu akan sembuh katanya. Dan tahu nggak adik-adik, saat Tuhan Yesus bilang begitu, saat itu juga itu penyakit kustanya si orang itu langsung sembuh. Keren ya adik-adik ya, keren banget tuh pokoknya Tuhan Yesus tuh luar biasa. Gak harus kalau sekarang orang-orang kalau sakit tuh mesti ke dokter, mesti keluarin uang banyak. Tapi Tuhan Yesus kita gak perlu uang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita tinggal percaya, kita tinggal datang seperti si orang kusta itu. Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur dan dia bilang, Tuhan tolong sembuhin aku katanya. Dan kalau kita datang kepada Tuhan Yesus gak akan nolak. Tuhan Yesus gak akan bilang, enggak saya gak mau nolong kamu, saya gak mau sembuhin kamu katanya. Enggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus dengan senang hati, dia akan menolong kita, dia akan menyembuhkan kita. Sama seperti Tuhan Yesus menyembuhkan si orang kusta itu. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti si orang kusta itu. Kalau kita ada masalah, ingat bahwa Tuhan Yesus itu kuasanya ajaib. Dia membuat segala sesuatu itu luar biasa ajaib. Pokoknya mujizatnya itu dahsyat. Kita nggak boleh ragu-ragu, kita nggak boleh khawatir. Pokoknya tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah adik-adik, mujizat Tuhan itu kalau terjadi dalam hidup kita, orang akan melihat apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Dan dengan demikian orang-orang akan datang untuk percaya kepada Tuhan. Sekarang kita akan membuka lagi Alkitab ayat hafalan di Lukas 1 ayat 37. Lukas 1
ayat 37 isinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik hafalkan ya di rumah ya untuk apa ayat hafalan untuk minggu depan. Sekali lagi Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menutup firman Tuhan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat itu masih tetap terjadi sampai saat ini Tuhan. Kami hanya perlu tetap percaya kepadamu. Kami hanya tetap perlu berserah kepadamu Tuhan dan tidak khawatir Tuhan Yesus, sebab Engkau yang memegang kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih tidak mudah ini Tuhan, kami mau terus berserah dan percaya kepadamu Tuhan. Kau yang melindungi kami selama kami belajar dari rumah Tuhan, tolong juga mampukan kami, berikan kami Tuhan kemudahan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk mengikuti proses belajar yang dilakukan jarak jauh ya Tuhan, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menggapai masa depan yang sudah Tuhan rancangkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.